Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Andi Lau, NPM 213110347. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi. Peta geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah, wilayah, kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Peta geologi menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Kegunaan peta geologi secara umum. Yang pertama, antisipasi bencana. Peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi bencana alam seperti tanah longsor. Data yang dihasilkan dari peta geologi bisa memperlihatkan potensi tanah longsor pada suatu daerah yang memiliki potensi tinggi mengalami longsor. Yang kedua, eksplorasi sumber mineral. Peta geologi juga bisa dimanfaatkan untuk eksplorasi terhadap sumber daya mineral seperti air tanah dan beberapa jenis mineral serta energi seperti migas, konvensional serta unkonvensional. Yang ketiga adalah rencana tata ruang. Untuk merencanakan suatu pembangunan dan juga tata ruang, peta geologi bisa digunakan sebagai klasifikasi kualitas dari lahan permukiman dan juga potensi air tanah pada suatu wilayah tersebut. Yang keempat, memberikan keterangan tentang lokasi pengeboran. Peta geologi juga bisa sebagai peta ungkapan atau outcrop map yang biasanya memiliki skala besar. Peta ini berguna untuk memberikan keterangan lokasi pengeboran dan memperlihatkan sifat dari batuan serta kondisi struktural. Oke. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada peta. Di sini ada judul peta. Judul peta berisikan peta geologi daerah Sangiran dan sekitarnya, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Itu merupakan judul peta. Selanjutnya adalah tanda orientasi. Tanda orientasi adalah keterangan posisi dan arah suatu objek, arah utara, selatan, timur, dan barat. Di bawah adalah skala. Skala yang dicontoh seperti gambar ini adalah skala numerik atau skala grafis. Jadi 1 cm pada peta sama dengan 250 meter. 2 cm pada peta sama dengan 500 meter. 3 cm pada peta 750 meter. Dan 4 cm pada peta adalah 1000 meter. Jadi cara membaca seperti itu. Yang selanjutnya adalah legenda. Legenda ialah berisi tentang keterangan arti dari simbol-simbol di peta untuk memudahkan dalam membaca peta. Selanjutnya adalah garis astronomi. Garis astronomi digunakan untuk menunjukkan lokasi absolut wilayah di peta dalam bentuk grid. Sejarah geologi. Sejarah geologi di sini kita bagi menjadi zaman, kala, litografi, dan simbol. Nah, kita mulai dari simbol KHA. KHA berasal dari zaman kuarter yang dilambangkan huruf K, hanya kala Holosen, A-nya adalah satuan batuan aluvial. Selanjutnya KPNB. K adalah zaman kuarter, P-nya kala Pleistosen atas, N-nya formasi Notopuro, B-nya satuan batuan breksi. KPKP. Zamannya kuarter, kalanya Pleistosen tengah, K-nya Kabu, formasi Kabu, dan P-nya adalah batu pasir. Selanjutnya KPPL. KPPL berasal dari zaman kuarter, kala Pleistosen bawah,
formasi pucangan, satuan batuan, batu lempung. Selanjutnya lagi adalah KPPB. KPPB adalah zaman kuarter, kala Pleistosen bawah, formasinya pucangan, satuan batuan, breksi. Selanjutnya adalah TPKL. TPKL berasal dari zaman tersier, kala Pleistosen akhir, formasinya kalibeng, satuan batuan, batu lempung gamping. Selanjutnya adalah keterangan atau apa aja sih isi dari satuan formasi tersebut, materialnya apa aja yang terdiri di situ. Yang pertama dari KHA atau satuan endapan aluvial yang terdiri dari material lepas berukuran pasir halus sampai kasar serta kerikil sampai dengan bongkahan. Yang kedua adalah KPNB, satuan breksi notopuro, merupakan breksi dengan sisipan tuf batu pasir kolomerat. Yang ketiga KPKP, satuan batu pasir kabuh, tersusun oleh batu pasir dengan sisipan kolomerat dengan struktur laminasi silang siur. Yang keempat adalah KPPL, satuan batu lempung pucangan, terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu lanau dan batu pasir. Yang kelima, KPPB, satuan breksi pucangan, merupakan breksi polimik, didapat fragmen berupa pecahan cangkang. Yang keenam, TPKL, satuan batu lempung kalibeng, merupakan batu lempung gampingan dengan sisipan batu lanau dan batu pasir berukuran pasir halus sampai dengan pasir sangat halus. Oke, selanjutnya adalah penjelasan peta geologi daerah Sangiran berdasarkan susunan batuannya. Di sini ada batuan KPNB. Batuan KPNB merupakan breksi dengan sisipan tuf batuan pasir kolomerat. Selanjutnya adalah KPKP. Adalah satuan batu pasir kebuh tersusun oleh batu pasir dengan sisipan kolomerat dengan struktur laminasi silang siur. Selanjutnya adalah batuan KHA. KHA adalah satuan endapan aluvial terdiri dari material lepas berukuran pasir halus sampai kasar, sampai kerikil, sampai dengan bongkahan. Selanjutnya adalah KPPL, satuan batu lempung pucangan, terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu lanau dan batu pasir. Selanjutnya adalah KPPB atau satuan breksi pucangan, merupakan breksi polimik, digunakan fragmen berupa pecahan cangkang. Yang terakhir adalah TPKL, satuan batu lempung kalibeng, merupakan batu lempung gampingan dengan sisipan batu lanau dan batu pasir berukuran pasir halus sampai dengan pasir sangat halus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.